Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 23 Februari 2025 bertepatan dengan 24 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan daurah kajian ilmiah bersama saudara-saudara kita ahli sunnah di Malaysia, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga. Maka pembahasan kita masih dalam permasalahan keutamaan puasa di dunia. Maka di pelajaran yang telah kita lewati, telah kita sebutkan di dalam matan dari keutamaan berpuasa, yang mana keutamaan berpuasa di dunia min asbab at-taqwa. Dan ini pendalilannya telah kita sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka poin pendalilannya adalah Allah mewajibkan berpuasa la'allakum tattaqun. Dan la'alla telah kita bahas di pelajaran yang lalu bimaknain. Pertama, at-tarajji, yakni diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua bimakna as-sabab, ay la'ala bisababis siyam sara minal muttaqin. Maka maknanya ada dua. Dikarenakan berpuasa diharapkan, ini makna tarajji. Diharapkan dengan berpuasa itu kaum muslimin menjadi orang yang bertakwa. Dan la'alla yang kedua sebab. La'alla bimakna as-sababiyah. Maka dengan puasa penyebab kaum muslimin menjadi orang yang bertakwa. Maka ini dua makna yang bisa kita ambil dari ayat. Adapun keutamaan yang kedua yang disebutkan di dalam matan barakallahu fikum, bahwa orang yang melaksanakan puasa dia berbeda dengan orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Maksudnya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dari segi puasa itu adalah ibadah untuk Allah. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan membayar zakah, berbeda dengan haji wal umrah. Yang mana pendalilannya telah kita lewati di hadis Abi Hurairah di matan. Saya telah memberikan PDF matan dan bahkan syarah. Tidak pernah saya memberikan syarah waktu kami mengajar dimanapun, kecuali kepada kalian. Maka la'allakum tafhamun. Maka la'alla di sini yufidu mada at-tarajji wa yufidu at-ta'lil. Semoga kalian menjadi lebih faham dengan kami berikan matan tersebut. Maka di dalam pembahasan hadis Abi Hurairah disebutkan bahwa asyamu li, yakni kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam itu untuknya. Namun asyamu li, maka berpuasa itu untukku. Bagaimana untuk Allah? Maksudnya adalah seseorang yang berpuasa, disebutkan di riwayat yang lain bahwa dia menahan
ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Di mana Bani Adam ini menahan laparnya dan hausnya dan kerinduannya kepada istri di siang hari, itu dikarenakan aku. Maka balasannya wa ana ajzibihi, wa ana ajzibihi. Ini dia poin pendalian. As-saumu li wa ana ajzibihi. Maka maknanya orang ini melaksanakan lapar dan haus dan meredam kerinduannya di siang hari untuk tidak mendatangi istrinya karena aku. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa masih dari Abi Hurairah bahwa kullu amal ibni Adam yudha'afu illa asyrah wa ila sab'imi'ah dha'fin illa siyam. Maka maknanya seluruh amalan dari selain puasa bisa 2 kali lipat. Misalnya amalan kita sholat sunnah 2 kali lipat. Atau nanti kita sholat maghrib 10 kali lipat. 1 kali sholat diberikan oleh Allah 10 kali lipat. Ila sab'imi'ah. Atau kita belajar sekarang menuntut ilmu pahala yang besar. Allah berikan 1 kali majelis kita sekarang 700 kali lipat misalnya. Namun puasa tidak dibatasi, unlimited. Maka bisa jadi dalam seseorang berpuasa 1 hari dengan ikhlasnya dan lapar dan hausnya karena Allah. Apalagi dia pengantin baru. Ingin mendatangi istrinya haram. Tidak boleh. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka akhirnya dia menahan hawa nafsunya, laparnya, hausnya, syahwatnya untuk Allah. Bisa jadi dalam 1 hari Allah memberikan billion dari pahala. Dan yang kedua harinya lebih khusyuk atau lebih bersungguh-sungguh atau dipenuhi saumnya itu dengan membaca Al-Quran, dengan murajaah, dengan thalabul ilm, bahkan menuntut ilmu. Seperti kita akan mengadakan daurah di bulan Ramadan full. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah yang ingin bergabung free of charge. Makan sahur bersama gratis. Buka bersama gratis. Salat bersama tarawih gratis. Dan juga iktikaf, kita akan memberikan nanti yang 10 hari iktikaf fulus. Mungkin 100 atau 200. Sehingga malam Id bisa pusing-pusing. Beli jajan dan beli pakaian dan yang lainnya. Alhasil, itu yang kita sediakan dan pelajaran setiap selesai salat. Ba'dal fajr, ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'da tarawih. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan diharapkan kepada ikhwah yang libur di pondok-pondoknya bisa bergabung. Ada wacana pemerintah kita mengadakan libur sekolah. Jadi SD, SMP, SMA, junior high school, senior high school, dan yang lainnya diliburkan di Ramadan. Jadi bisa bergabung. Maka poin pendalilannya fa innahu li wa ana ajzibih. Dan ini hadis yang muttafaqun alaih telah kita bahas. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Dan hadis berikutnya bukan dikeluarkan Al-Bukhari wala Muslim, tapi dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang mana sanadnya ditulis di sini. Langsung kita an Abi Umamah. Kita potong langsung kepada sahabat karena pembahasan kita tidak seperti di pondok. Membahas tentang rijal dan santri-santri mengetahui siapa di sini Mahdi Ibnu Maimun dan yang lainnya. Adapun di sini ikhwah kebanyakan the beginner. Maka kita langsung masuk kepada sanad kepada sahabat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu murni bi amrin akhuduhu anka qala alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Maka
Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Nabi. Yang mana dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku ibadah. Perintahkan saja. Laksanakan ibadah demikian dan demikian. Dan aku akan melaksanakannya. Maka ini semangat dari para sahabat. Bagaimana dia ingin melaksanakan sunnah-sunnah. Kenapa tidak dinyalakan? Biar terang. Maka dikatakan oleh Nabi, alaika bisawm. Kalau begitu, kamu saya perintah untuk berpuasa. Lalu, fa innahu la mithla lahu. Karena berpuasa itu tidak ada bandingannya. Inilah poin pendalilan. Maka makna la mithla lahu, tidak ada tandingannya dari segi amalan. Ai la idla lahu fil jaza indallah. Tidak ada limited, batasan. Seperti hadis tadi, bahwa Allah memberikan pahala mudha'af ataupun asra amsalihah 10 kali lipat atau 700. Adapun puasa fa innahu li, khusus pahalanya dariku. Wa ana ajzibih. Bisa jadi seseorang berpuasa 1 hari mendapatkan billion pahala. Di hari yang keduanya trillion pahala. Di hari yang berikutnya apa di atas trillion? Allahul musta'an. Al-muhim seperti itulah keadaannya. Maka ini wajah pendalilan. Dan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka mungkin tidak apa-apa kita menjelaskan siapa Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i dari Imam Kutubus Sittah. Siapa Kutubus Sittah? Kitab yang 6 yang ma'ruf. Pertama Al-Imam Al-Bukhari sesuai tertib. Kemudian muridnya Imam Muslim. Kemudian masih muridnya Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi. Namun didahulukan juga Abu Daud. Setelah Muslim baru At-Tirmidzi. Baru setelah itu An-Nasa'i, barulah Ibnu Majah. Maka ini dinamakan Kutubus Sittah. Dan semuanya dari Ajam. Semuanya bukan Arab. Maka mereka para imam bukan Arab kebetulan. Imam-imam yang Kutubus Sittah. Lalu siapa An-Nasa'i namanya? Dia Abdurrahman ibnu Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i. Dan dia adalah imam muhaddits. Dari guru-guru beliau seperti Ishaq ibnu Rahaweh. Yang merupakan qarinnya Imam Ahmad. Dan Duhaim Al-Qurashi. Dan juga Imam Ad-Darimi. Dan Abdullah ibnu Wahab. Dan Amr ibnu Ali Al-Fallas. Ini termasuk dari guru-guru beliau dan juga Imam Al-Bukhari. Maka berarti di sini Kutubus Sittah kebanyakan murid dari Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari Allah jadikan dia seorang yang menjadi pelopor dalam penulisan kitab-kitab yang khusus sahih. Seperti kitab ini Al-Akhbar As-Sahihah. Kitab-kitab yang khusus sahih. Maka Imam Al-Bukhari muridnya Imam Muslim dari Kutubus Sittah. Muridnya An-Nasa'i dari Kutubus Sittah juga. Muridnya Imam At-Tirmidzi dari Kutubus Sittah juga. Maka Imam An-Nasa'i di atas dari derajat thiqah. Maka dia adalah imam. Di atas derajat thiqah kita katakan derajatnya imam. Maka berkata Ali ibnu Umar Ad-Daruqutni, kana An-Nasa'i afqah masyayikh Misr fi asrihi. A'rafuhum bis-sahih was-saqi minal athar wa a'lamahum bir-rijal. Maka Imam An-Nasa'i saya melihat dia adalah kebetulan tinggal di Mesir. Maka aku dapati dia orang yang paling utama di zamannya di Mesir. Aku mengetahui bagaimana dia mengetahui hadis yang sahih dari penyakit-penyakitnya. Dari hadis-hadis dia tahu ini sahih dan dhaif. Dan dia mengetahui ilmu rijal. Dan berkata Imam At-Tahawi, An-Nasa'i imamun min a'immatil muslimin. Maka inilah kedudukan Imam An-Nasa'i. Dan sekarang kita berpindah kepada sahabi. Siapa sahabi hadis ini? Abu Umamah. Maka hadis ini dari Abi Umamah, di hadis yang lalu dari Abi Hurairah muttafaqun alaih,
sekarang dari Abi Umamah diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan lafadznya sama. Jadi untuk pendalilan bahwa keutamaan orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang besar, penulis di sini di matan membuat dengan dua sahabat. Sahabat yang pertama dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, kedudukannya jelas sahih. Dan yang kedua di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah. Yang lafadznya Abu Umamah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk melaksanakan ibadah apa saja." Maka alaika bisyam. Kalau begitu, bagi kamu untuk berpuasa. Dan poin pendalilannya sekarang, fa innahu la mithlalahu. Tidak ada tandingannya puasa itu dari segi pahala. Maka ini masuk hadis yang kedua dari bab keutamaan orang yang berpuasa itu mempunyai pahala yang besar. Di hadis muttafaqun alaih, fa innahu li wa ana ajzibih. Dari Abi Hurairah. Di hadis Abi Umamah, alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Wajib bagi kamu atau atas kamu wahai Abu Umamah berpuasa karena tidak ada bandingannya. Nothing compares for fasting. Adapun siapa Abu Umamah? Kalau kemarin telah kita bahas Abu Hurairah. Siapa yang mau menjawab? Aizad. Abu Hurairah dari mana? Kemarin kita bahas. Dari Yaman. Tahu dari daerah mana? Ad-Dausi. Ad-Daus. Maka Abu Hurairah dari Yaman. Dan orang-orang Yaman ma'ruf. Seperti hadis Nabi. Hum araqu quluban. Wa af'idah. Al-iman Yaman. Wal fiqhu Yaman. Wal hikmah Yamaniyah. Maka dikatakan orang-orang Yaman itu araqu quluban. Hati-hati mereka itu sangatlah lunak. Tidak keras dan seterusnya. Itu hakikatnya mereka. Kecuali Al-Huthiyun. Ada misi-misi politik dan bid'ah. Mereka Syiah. Jadinya keluar dari ucapan keutamaan Nabi. Dan mereka mempunyai hikmah, kecerdasan. Wal fiqhu Yaman. Wal iman Yamaniyah. Maka keimanan yang tegar ada pada orang-orang Yaman. Dan seterusnya. Maka kita mengirim santri-santri kita. Insya Allah. Bagi mereka yang mendapatkan beasiswa. Kita juga menyiapkan beasiswa. Untuk santri-santri kita. Setelah 3 tahun, 4 tahun. Kita kirim ke Yaman. Free. Sudah belajar free. Kasih beasiswa free. Dinikahkan nanti kalau pulang. Free juga. Kecuali alat-alat sholat kalau di Indonesia. Kalau di sini apa? Mahar. Apa maharnya di sini? Mahal ya? Mahal. Mahal ya, sudahlah, tidak jadi cari di sini. Di Indonesia seperangkat sholat disebutkan oleh qadinya. Dengan mahar seperangkat sholat. Mushaf, 1. Terus sajadah. Terus tempat Quran. Muknah. Sudah, itu maharnya. Baik dia gubernur, baik dia seorang jenderal, baik dia seorang yang miskin, sama maharnya itu. Kakak saya dulu menikah kolonel, sama maharnya itu. Dan yang lainnya. Mudah. Adapun Abu Umamah, maka dia seorang sahabi yang bernama Sudai ibnu Ajlan al-Bahili. Maka dia termasuk sahabi yang masyhur dengan kunyahnya. Abu Umamah al-Bahili. Namanya siapa tadi? Sudai ibnu Ajlan. Dan dia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Maka meriwayatkan dari sahabat yang lain maksudnya bagaimana? Abu Umamah sahabat yang kecil. Sehingga periwayatannya selain dari Nabi langsung. Seperti hadis ini. Ya Rasulullah, berikanlah aku ibadah. Perintahkan aku. Wajib bagi kamu untuk puasa. Karena tidak ada tandingannya. Nah ini hadis ini langsung kepada Nabi. Namun dia juga meriwayatkan dari sahabi yang lebih senior. Menunjukkan bahwa dia sahabi shagir. Sahabi yang junior. Dia meriwayatkan dari sahabi yang senior seperti Abu Ubaidah, Abu Darda, Mu'ad ibnu Jabal. Ini semua senior. Dan Umar ibnul Khattab jelas minas sabiqin al-awwalin. Dan dia termasuk sahabat yang meninggal paling akhir di negeri Syam.
Maka seperti ini, para sahabat-sahabat yang muda, dia menjadi akhir sahabat yang meninggal di negeri ini, di negeri itu. Maka Anas ibnu Malik termasuk kecil. Nabi datang ke Madinah, maka usianya 10 tahun. Berarti Nabi 13 tahun di Madinah, berarti dia umurnya 23 tahun. Masih kecil, maka dia hidup dengan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Dan disebutkan huwa akhirus sahabah mata fi Irak. Akhir dari sahabat, the last of the sahabah di Irak, siapa? Anas. Hanya satu sahabi. Yang lainnya meninggal. Tinggal dia yang memberikan fatwa, memberikan taujihat. Nikmah. Hidup bersama Anas ibnu Malik. Umurnya panjang. Dan orang yang terakhir di Kufah. Dan Abu Umamah, orang yang terakhir di Syam. Syam sekarang negara apa? Negara Suriah. Adapun keutamaan dari Abu Umamah, maka banyak sekali keutamaannya. Dan poin pendalilan kita fa innahu la idla lahu au qala la mithla lahu. Maka puasa itu tidak ada tandingannya dari segi seperti di hadis yang sebelumnya, wa ana adzibih, pahalanya hanya datang dariku. Adapun hadis ini sebutkan di matan, hadis ini sahih. Dan akan terulang di hadis nomor 58. Maka nanti akan kita lewati juga hadis ini dalam keadaan sahih. Maka inilah dua keutamaan. Di keutamaan yang kedua, mempunyai pahala yang besar, pendalilannya dari hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan yang kedua dari Abi Umamah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Adapun keutamaan yang ketiga, dari keutamaan berpuasa di dunia, adalah asyamu sababul farh fid dunya qablal akhirah. Bahwa ibadah puasa yang dilakukan oleh manusia, dia penyebab happiness. Orang yang berpuasa akan senang. Dan ini jelas senangnya, senang dari segi syar'i dan senang dari segi duniawi. Mana pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan dia hadis yang muttafaqun alaih seperti di matan dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah telah terulang dan akan terus terulang. Kenapa? Kemarin kita bahas karena Abu Hurairah minal muktsirina fi riwayatil athar. Dia termasuk sahabi yang number one, ranking pertama penghafal hadis. Berapa hadisnya ingat? 5.370 atau 47 hadis. 5.347 hadis. Jadinya sering diulang-ulang. An Abi Hurairah. Lafadznya saja yang berbeda. Dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari atau Muslim dan Ashabus Sunan. Dari Abi Hurairah. Karena dia menghafal dari Nabi 5.347 hadis. Maka kenapa kelompok Asy-Syiah mereka membenci Abu Hurairah dan membenci Aisyah? Tidak ada yang paling dibenci Abu Bakar, Umar, kemudian mereka berdua. Kalau Abu Bakar dan Umar ma'ruf dari khalifah dan mereka membuat fitnah, mereka yang merampok kudeta. Yang harusnya khalifah diberikan kepada Ali diambil oleh Abu Bakar wa Umar. Iya dan billah dari ucapan itu. Memfitnah. Harusnya diberikan kepada Ali, kok dirampok, dikudeta oleh Abu Bakar, kemudian Umar. Itu penyebab kebencian dan itu hanya fitnahan yang keji saja. Dan yang kedua, kenapa kalau begitu Aisyah sampai dikatakan maaf pelacur dari kejadian yang lalu. Dan Allah telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang bara'ah, bahwa Aisyah tidak melaksanakan perbuatan itu. Namun tetap mereka sampai this time, now, and forever. Yang akan datang, di masa yang akan datang, akan terus diucapkan pezina dan seterusnya. Kenapa? Dan juga Abu Hurairah, apa salahnya dia? Dibenci.
Sampai orang-orang Syiah itu mengatakan, il'an Abu Hurairah walau kana sirron. Maka laknatlah Abu Hurairah meskipun tidak ada orang. Kosong nih. Misalnya seperti itu. Kita nggak mau melaknat, cuman misalnya kosong. Melaknat Abu Hurairah. Kenapa? Karena dua sahabi ini, pertama Abu Hurairah ranking pertama penghafal hadis. Dan Aisyah perempuan pertama yang paling banyak menghafal hadis. Maka Aisyah masuk kepada ranking yang keempat. Pertama, seperti di syair disebutkan, al-mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah, sumayalihi Ibnu Umar. Anas wa zaujatin Nabi. Maka yang pertama ranking Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas Ibnu Malik, kemudian Aisyah. Menghafal hadis sekitar 2000-an lebih. Kenapa keduanya dibenci? Karena mereka penghafal hadis yang menjadi sumber landasan ilmu bagi ahli sunnah. Menjadi sumber landasan pendalilan bagi ahli sunnah. Dan tidak asing di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan kitab yang kita berikan kepada kalian juga. Sedikit-sedikit an Abi Hurairah. Dan nanti an Aisyah. Dan nanti an Anas. Dan nanti an Ibni Umar. Kebanyakan berputar kepada rawi-rawi ini. Kok panas ya? Tidak ada kesini. Itu aja. Kesini kan. Enggak, itu aja lah. Maka di hadis ini dari Abi Hurairah yang menjadi poin pendalilan, orang yang melaksanakan puasa dia akan senang, akan happiness, minta dikit. Diarahkan ke sini. Maka disebutkan qala Allahu jalla wa ala. Apa maknanya hadis qudsi? Allah bersabda, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzibih. Itu saja. Yada syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Was-saumu junnatun wa lisaim farhatan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Ini poin pendalilannya dan sisa kalimat kita tinggalkan karena nanti akan terulang di poin pendalilan yang disebutkan. Maka ini adalah hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Dia hadis yang meriwayatkan Nabi qalallahu. Berkata Nabi, Allah bersabda, Allah berfirman. Maka ini dinamakan hadis qudsi. Lalu Al-Quran juga kalamullah. Allah berfirman di Al-Quran. Dan Al-Quran ma'ruf. Allah menurunkan kepada Jibril. Dan Jibril mendatangkan kepada Nabi. Dari lafaz teks dari Allah Jalla wa'ala. Kecuali bedanya huruf-huruf dan kalimat dikarenakan qiraat. Seperti kita bahas di pertanyaan kemarin. Wadduha jadi wadduha jadi wadduhe. Maka ini paling perbedaan tambahan dari Jibril karena permintaan Nabi. Turunkan qiraat yang lain. Adapun Al-Quran maka nasnya dari Allah. Wadduha wal laili idza saja, itu nasnya. Adapun hadis disebutkan oleh para ulama, dia sama. Diturunkan oleh Allah kepada Jibril dohirnya, namun teksnya dari Nabi. Bahwa Allah berkata demikian dan demikian. Maka ini menjadi pendalilan bahwa hadis dan juga Al-Quran sama-sama wahyu. Maka masuk kepada keumuman ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah Nabi Muhammad berbicara dalam Al-Quran dan dalam hadis hanya sekedar pembicaraan manusia, never ever. Tetapi dia itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Baik hadis, baik juga dalam keadaan Al-Quran. Maka di hadis Al-Qudsi ini Allah mengatakan dari keutamaan orang yang berpuasa dan poin pendalilannya adalah walisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan two happiness, dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirah. Kebahagiaan di dunia kapan?
hina yuftiru. Dia senang bahagia di saat waktu berbuka. Ya Aizan, sudah lapar. Mulai dari jam 4 sudah lapar. Jam 6 lapar. Setelah 1 jam lagi, alhamdulillah. 1/4 jam lagi, meja sudah penuh, alhamdulillah. Terus dikontrol, apa dulu yang dimulai. Al-muhim, senang. Dan begitu pun anak-anak, kita lihat yang mulai dididik atau sudah mulai balik, senang. Wah, ibu saya membuat demikian dan demikian. Ibuku membuat demikian demikian. Ibuku membuat koktail. Ibuku membuat demikian. Saling berbangga-bangga. Alhasil senang. Maka di sini fitrah duniawiyah, orang yang lapar, dia akan berbuka dan dalam keadaan senang. Dan senangnya di sini barakallahu fikum, senang dalam keadaan fitrah sebagai manusia yang lapar, kemudian diberikan makan oleh Allah, itu dari farah tabi'i yang pertama. Dia menahan lapar 12 jam. Kemudian dihalalkan dari yang tadinya diharamkan sampai waktu maghrib, maka dia farhan, senang. Ini senang tabi'i. Dan yang kedua disebutkan oleh para ulama, senang asyar'i. Apa senang asyar'i di sini? Senang asyar'i, dia menahan lapar tadi untuk Allah, ibadah. Kemudian pada saat dihalalkan makanan, dia makan dalam keadaan syar'i. Ya Allah, taqabbal minna siyamana. Wahai Allah, jadikanlah puasaku ini diterima olehmu. Maka senang dari 2 perkara. Senang, lapar terus makan. Alhamdulillah makan. Dan yang kedua senang, ya Rabb, jadikanlah aku orang yang bertakwa seperti ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puasa ini penyebab aku menjadi takwa, jadikanlah aku orang yang bertakwa ya Allah. Kemudian senang lagi, ya Allah, tadi di hadis yang kita lewati, wa ana ajzibih. Dan di hadis Abi Umamah disebutkan, fa inna sauma la mithlalahu. Senang juga. Oh, aku akan mendapatkan pahala billion dari amal puasaku. Nah, di sini 2 kebahagiaan yang diinginkan di dunia. Maka farhatun di dunia, farhatun inda auhina yuftiru. Kebahagiaan yang besar yang kami sebutkan tadi penjelasannya. Dan ini penjelasan tentunya bukan dari kita tetapi dari para ulama seperti dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari dan yang lainnya. Dan begitu pun kebahagiaan yang kedua adalah kelak di hari akhirah akan bertemu dengan Allah. Maka disebutkan di dalam hadis farhatun inda liqa'i rabbihi, bahwa akan bahagia dan senang di saat bertemu dengan Allah, karena dengan puasa ini menyebabkan dia masuk kepada surga dari pahala-pahala yang besar, maka dia akan senang yang kedua di hari akhirah bertemu dengan Allah. Kemudian min babil faidah, tidak apa-apa masuk kepada sanad sedikit dan belajar ilmu rijal, tidak rugi kalian belajar ilmu rijal, cuman kita hanya sekedar menghitung waktu saja. Maka di dalam hadis ini coba dilihat, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-A'mash, an Abi Saleh, an Abi Hurairah. Ada yang tahu nama-nama ini? Abu Nuaim namanya Fadl ibnu Dukain, imam dalam hafalan. Kedua, haddatsana Al-A'mash, siapa namanya? Sulaiman ibnu Mihran. Ini kalau kita di pondok, semua pada paham. Indah ke akhi, Abu Nuaim sama Fadl ibnu Dukain, Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran. Terus di sini an Abi Saleh, siapa Abu Saleh? Abu Saleh As-Saman, namanya Dakwan Az-Zayyad. Semua tahu. Alhamdulillah, karena mereka tiap hari membaca Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Dan mereka mengetahui bagaimana kedudukan rawi-rawinya. Dia kedudukannya imam, dia kedudukannya thiqah. Maka dipersilahkan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran kami baik secara online di YouTube, ataupun jika bisa belajar di sana, ahlan wa sahlan. Maka di sini Al-A'mas bernama Sulaiman ibnu Mihran. Dia imam dalam 2 perkara. Imam di ilmil hadis, imam hafalannya sangat kuat, dan imam di ilmil qiraah. Maka dia di zamannya masyhur.
2 imam bergabung padanya. Bagian hadis jagonya. Bagian Quran, qiraat, asyarah jagonya. Terkumpul pada orang ini Al-Quran dan hadis. Masalah hadis mengetahui ini sahih, ini dhaif. Masalah Al-Quran mengetahui. Maka ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Al-A'mash. Dan para ulama semuanya menyebutkan dia adalah imaman. 2 imam. Imam di Al-Quran tidak ada tandingannya. Dan imam di hadis. An Abi Saleh, Abu Saleh bernama Zakwan. Dan mana dia seorang tabi'i agung. Dan dia imam juga. Dan dia muridnya Abi Hurairah di sini. Di sini dinamakan rubaiyat. Di mana Imam Al-Bukhari paling sedikit sanadnya seperti ini. Dia menyampaikan kepada sahabat ataupun kepada Nabi, sanadnya kepada sahabat hanya 4. Tadi siapa? Abu Nu'aim, dari Al-A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah. Maka 4. Ini sanad yang paling pendek oleh Imam Al-Bukhari yang hidup di 200-an atau 1900-an, meninggal 2050. Sampai kepada Nabi yang meninggal 13 Hijriah hanya 4 sanad. Maka ini dinamakan sanad yang ali. Makanya di sini di ilmu mustalah hadis sanad terbagi menjadi 2. Sanad yang ali yang dari penulis kitab seperti Al-Bukhari kepada Nabi hanya 4. Tadi Abu Nu'aim, Al-A'mash, Abu Saleh, Abu Hurairah. Hanya 4. Dan Imam Al-Bukhari di kitabnya banyak yang meriwayatkan 5 sanad, 6 sanad, dan yang paling panjang 8 sanad. Kepada Nabi 8 sanad. Ini 4. Nah, ini dinamakan sanadul ali dari rubaiyat. Dan ini kenapa kita bahas sedikit. Maka rubaiyat yang ada di Sahih Al-Bukhari itu termasuk yang dicintai. Dan kita yang belajar Sahih Al-Bukhari seperti para santri dilihat senang di saat rubaiyat. Sanadnya pendek hanya 4. Karena dia akan setor. Kalau tidak setor kita pukul. Maka sebelum pelajaran qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala seperti ini. Haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Al-A'mash, an Abi Saleh, an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu jalla wa ala li shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Selesai duduk. Yang lain. Maka jika ada sanad ali sebelum kita belajar hanya 4 sanad ali. Tamam, senang. Dan kesenangan para santri bukan hanya milik mereka saja. Bahkan miliknya para penuntut ilmu, bahkan muhadithun di zaman dulu. Maka para muhadithun di zaman dulu sangat mencintai sanad Ali. Bahkan dia mencari sanad Ali meskipun jauh. For example, di zaman kita mendengar ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Mukbil. Maka kita yang baru mulai belajar, kita dari senior high school di Bandung, harus kita kejar. Sebelum beliau wafat, kejar. Adapun yang lain mungkin, nantilah gampang. Kan masih ada murid-muridnya. Maka mereka akan ketinggalan kereta. Maka kita langsung, mumpung masih hidup, kejar. Duduklah alhamdulillah 3 tahun dan seterusnya misalnya. Dan yang lain datang setelahnya, sanadnya mau ke Syekh Mukbil ketemu Hajuri dulu. Dan Hajuri mubtadi'. Allahul musta'an. Iya. Sepakat? Baik. Maka di sini contoh bagaimana sanad Ali, kita langsung kepada Syekh Mukbil, Ali. Itu contohnya. Dan yang lain melewati Al-Hajuri baru kepada dia. Dan begitu pun yang datang sekarang. Melewati Syekh Nu'man, melewati Syekh misalnya Al-Imam, melewati masyaikh yang ada. Abdullah Al-Mar'i, baru ke Syekh Mukbil. Di saat membaca kitab Syekh Mukbil. Maka itu dinamakan sanad yang nazil, sanad yang turun. Paham? Nah, sanad yang ali seperti tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, 4 sanad, itu membuat bahagia semua muhadithin. Dan para penghafal juga. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam
dinukilkan oleh Ibnu Shalah di Ulumil Hadis. Kami riwayatkan teman kami, siapa temannya? Imam Ahmad Yahya ibnu Ma'in, Imam Muhaddits. Maka berkata Imam Ahmad, dulu Yahya ibnu Ma'in di saat dalam keadaan sakaratnya, dan orang-orang yang dalam keadaan sakarat dia mengucapkan ulangan-ulangan dari apa yang dia cita-citakan, dari Al-Quran, dari hadis. Nah, apa yang diulang-ulang oleh Imam Yahya ibnu Ma'in? Baitu khali wasanad wa isnad ali. Ini yang diulang. Baitu khali wa isnad ali. Baitu khali wa isnad ali. Apa maknanya? Isnad ali inilah. Maka ini para muhaditsin mencita-citakan mempunyai sanad yang pendek kepada Nabi Muhammad. Maka Ibnu Ma'in seorang muhadits. Dia mengatakan, oh, isnad ali taib. Wa bait khali, rumah yang kosong. Maka ini poin pendalilan kita. Mari kita masuk kepada adzan maghrib, dan setelah adzan maghrib kita sholat.